Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Rora Anggraini dari program studi D3 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang asam amino dan protein. Yang pertama yaitu asam amino. Asam amino adalah monomer penyusun protein yang berupa senyawa dengan gugus karboksil dan gugus amina. Selanjutnya itu adalah struktur umum dari asam amino. Dan di situ juga ada COOmin merupakan gugus karboksil dan H3N+ yang merupakan gugus amina. Yang bagian bawah R itu adalah rantai samping. Jumlah asam amino ini di alam ini sebenarnya jumlahnya sangat banyak. Namun, yang digunakan untuk menyusun protein itu hanya 20. Dari 20 asam amino tersebut, hanya ada beberapa pada bagian R atau rantai sampingnya. Nah, selanjutnya kita akan melihat satu persatu dari struktur asam amino tersebut. Ini adalah salah satu contoh struktur asam amino lisin, di mana gugus R-nya atau rantai sampingnya itu yang dari plus NH2 sampai CH2 3 beta. Kemudian untuk penomorannya itu atom C nomor 1 dimulai dari atom C karboksil sehingga di sebelahnya C karboksil itu berarti atom C2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, atom C2 ini biasanya disebut juga dengan atom C alfa. Selanjutnya untuk pengelompokan asam amino itu bisa berdasarkan rantai sampingnya atau gugus R yang tadi. Ada 5 kelompok besar asam amino, yaitu yang pertama asam amino non-polar alifatik, asam amino non-polar netral, asam amino bermuatan negatif, positif, dan aromatik. Nah, itu strukturnya. Yang asam amino non-polar alifatik berarti R-nya berupa rantai lurus. Kalau asam amino polar netral ini berarti memiliki momen duikotip di rantai sampingnya. Biasanya ciri-cirinya ada atom O dan S. Contohnya di situ bisa dilihat ada serin, theroinin, cystein, asparagin, dan glutamin. Asam amino bermuatan negatif itu biasanya memiliki gugus karboksil tambahan di bagian rantai sampingnya, yaitu COO, sehingga muatannya menjadi negatif. Kalau yang positif berarti tambahannya adalah gugus amina, makanya bisa menjadi NH3+. Kalau yang aromatik itu berarti rantai sampingnya berupa senyawa aromatik. Senyawa aromatik itu berarti senyawa cincin atau siklik yang memiliki ikatan rangkap yang selang-seling atau disebut juga ikatan rangkap konjugasi. Berikutnya, pengelompokan asam amino. Asam amino dapat dikelompokkan berdasarkan kemampuan tubuh dalam mensintesis, yaitu ada asam amino esensial dan ada asam amino non-esensial. Asam amino esensial ini artinya penting, yaitu harus ada di dalam makanan yang dimakan. Kalau untuk ikan berarti harus ada di dalam pakan. Kenapa harus ada? Karena tubuh tidak dapat mensintesis asam amino esensial. Sedangkan non-esensial itu asam amino yang dapat disintesiskan sendiri oleh sel hewan. Nah, kalau di tumbuhan itu mereka bisa mensintesis semua jenis asam amino, berbeda dengan hewan. Berikut ini daftarnya asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Berikutnya penamaan asam amino. Nah, kalau penamaan berdasarkan IUPAC itu namanya sangat panjang dan sulit diingat, maka penamaan yang sering digunakan yaitu penamaan umum. Namun penamaan umum ini juga sudah diakui oleh IUPAC. Jadi penamaannya bisa gliserin, alanin, dan seterusnya. Nah, selain daripada itu, karena asam amino menyusun protein, kemudian jumlah biasanya akan sangat panjang, maka ada singkatan. Ada singkatan 3 huruf dan ada juga singkatan 1 huruf. Kemudian berikutnya, sifat penting dari asam amino yang pertama yaitu ada oktis aktif.
Optis aktif ini artinya yaitu membentuk bayangan cermin. Bayangan membentuk cermin ini akan menggunakan atom C alfa, berarti C nomor 2 dari pusat chiral atau atom C pusat. Akibat dari sifat ini, maka kita akan mengenal yang namanya asam amino L-alanin. Misalnya ada konformasi L dan konformasi D. Lalu sifat yang kedua itu ada Zwitter ion. Adalah asam amino itu bisa berupa ion positif dan bisa berupa ion negatif. Kemudian sifat yang ketiga yaitu bisa berperan sebagai asam dan basah. Ini sama seperti Zwitter ion, ada pengaruh larutan asam dan basah. Dan yang terakhir itu memiliki pH isoelektrik, di mana suatu asam amino berada dalam keseimbangan antara yang bermuatan positif dan negatif. Selanjutnya kita membahas peptida. Peptida bisa membentuk dua atau lebih asam amino yang dihubungkan dengan adanya ikatan peptida. Biasanya ikatan peptida ketika beratnya masih belum mencapai 10.000 Dalton. Nah, ini bagaimana pembentukan ikatan peptida bisa terjadi. Jadi, dari karboksil asam amino pertama dengan amina dari asam amino yang kedua itu akan membentuk ikatan kovalen antara atom C dan atom N, menghasilkan H2O. Jika tersusun dari dua asam amino, maka dikatakan sebagai dipeptida. Kalau misalnya ada 3 asam amino, berarti dikatakan tripeptida dan seterusnya. Berikut untuk penamaan peptida. Kalau misalnya satu asam amino saja kita bisa sebutkan, katakan gliserin, alanin, dan seterusnya. Tapi kalau misalnya di peptida ada golongan 2, berarti kita butuh tata namanya lagi. Nah, berikut contoh. Misalnya ada 5 buah asam amino, ini ujung N dan ujung C. Ujung N berarti gugus amina, ujung C berarti gugus karboksil. Lalu asam aminonya itu akan diurutkan dari ujung N ke ujung C. Jadi bukan dari ujung C ke N, tapi dari N ke C. Misalnya ini terjadi dari 5 asam amino, ada serin, glisin, tirosin, alanin, dan leusin. Maka penamaan peptidanya yaitu seril, glisil, tirosinil, alanil, leusin. Asam amino yang awal akan diganti menjadi L. Kemudian untuk fungsi peptida. Contohnya di sini ada yang bisa untuk hormon. Kemudian ada juga untuk racun. Untuk fungsi peptida itu sangat banyak. Salah satunya yaitu hormon dan juga racun. Misalnya kita lihat yang hormon. Contohnya umumnya adalah hormon insulin, glukagon, dan bradikinin. Dan ada juga peptida yang bertindak sebagai racun. Ini biasanya dikenal sebagai bioaktif. Peptida untuk membunuh organisme penyerang seperti antibakteri, anti jamur, dan antivirus. Selanjutnya yaitu protein. Protein adalah polimer alami dari asam amino yang dihubungkan dengan ikatan peptida dan memiliki berat molekul lebih dari 10.000 Dalton. Kemudian untuk tingkatan strukturnya, protein itu ada 4 tingkatan seperti struktur primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Dan itu ada gambaran dari keempat struktur protein. Struktur protein. Untuk struktur primer itu struktur 2 dimensi yang hanya berisi urutan asam amino. Jadi hanya ada ikatan peptida dan ikatan kovalen yang lain. Kemudian kalau struktur sekunder berarti struktur 3 dimensi, hasil kelipatan dari protein akibat adanya ikatan hidrogen. Sudah ada ikatan hidrogen antara O karboksil dan N amina. Di sini ada 2 jenis struktur sekunder,
itu ada alpha helix dan beta set. Kalau struktur tersier berarti struktur 3 dimensi hasil kelipatan dari satu rantai protein akibat ikatan hidrogen, ikatan ion, sulfida, gaya van der Waals, dan ikatan hidrofobik. Yang terakhir, struktur kuartener yaitu struktur 3 dimensi hasil kelipatan dari 2 atau lebih rantai protein akibat ikatan hidrogen, ion, disulfida, gaya van der Waals, dan ikatan hidrofobik. Nah, ini gambar yang lebih jelasnya. Struktur primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Kalau struktur primer hanya berupa urutan, kalau sekunder ada alpha helix dan beta sheet. Kemudian kalau tersier berarti sudah membentuk lipatan yang sempurna. Kalau kuartener berarti tersusun dari 2 rantai yang warna kuning dan warna merah. Kemudian ada klasifikasi protein menurut fungsi. Nah, kita mengenal ada 7 kelompok protein. Yang pertama, enzim, hormon, protein struktur, protein pengikat, protein transport, protein antibodi, dan protein penggerak. Sedangkan menurut bentuknya ada 2, yaitu protein globular dan protein serabut. Ini untuk yang globular itu biasanya untuk protein-protein enzim, sedangkan serabut ini biasanya untuk protein-protein struktural seperti rambut, kuku, itu berbentuk dari protein-protein serabut.